Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu berharap kalian semua juga berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kita semua semoga senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala aktivitas kita dan diridhoi segala aktivitas yang kita jalankan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang analisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Sebelum kita memulai materi pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan bacaan basmalah dan doa barusan kita akan dipermudah dalam menjalankan proses pelajaran pada pagi hari ini. Kita diberi kemudahan pula dalam memahami pelajaran yang akan kita bahas bersama-sama. Anak-anak, ibu berharap kalian semua menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini. Meski belajar di dalam rumah saja, semoga kita tetap diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di hari ini sampai di hari-hari selanjutnya. Baiklah, ibu akan mulai menjelaskan. Teks editorial termasuk juga teks eksposisi, seperti halnya ulasan teks-teks sejenis diskusi. Maka struktur umum dari teks editorial meliputi 1. Pengenalan isu. Di sini berupa pendahuluan yang berfungsi untuk mengenalkan isu atau sebuah peristiwa atau juga sebuah permasalahan yang akan dibahas. Bagian ini disajikan peristiwa yang aktual, fenomenal, dan pastinya kontroversial. Kedua, struktur dari teks editorial yang kedua yaitu argumen atau penyampaian pendapat. Bagian yang berisi tentang tanggapan redaksi tentang isu yang sudah dikenalkan pada pendahuluan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penegasan. Penegasan dalam teks editorial di sini berisi tentang penutup, tentang kesimpulan, saran atau rekomendasi. Di sini juga terselip harapan tentang harapan redaksi kepada para pembaca atau pihak-pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dari isu yang telah dibahas sebelumnya, dari isu yang telah dibahas pada pendahuluan maupun argumen. Nah, dari struktur teks editorial kalian sudah memahami? Alhamdulillah jika kalian semua sudah memahaminya. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua, kita akan mempelajari tentang analisis kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial.
Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial tergolong dalam kaidah kebahasaan jurnalistik. Nah, apa saja kaidah-kaidahnya? Mari kita pelajari bersama. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan teks editorial. 1. Penggunaan bahasa retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang ditujukan untuk mendapat jawaban. Pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca mau merenungkan masalah yang dipertanyakan sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu, atau minimal pembaca berubah pandangannya terhadap isu yang akan dibahas. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu teks editorial menggunakan kata-kata populer untuk memudahkan pembaca dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Jadi, pembaca akan selalu merasa rileks membaca tentang isu dan juga dengan bermacam-macam tanggapan yang cukup panjang, tanggapan yang cukup serius, tapi pembaca tetap merasa rileks ketika membaca isu tersebut. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus dalam ulasan yang dibahas. Contoh, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak logis. Yang keempat, banyaknya konjungsi kausalitas seperti karena, sebab, oleh sebab itu, terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur tentang masalah yang dibahas. Contoh, dalam kalimat, masyarakat sebagai konsumen menjadi kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Nah, dari penjelasan struktur maupun kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial, kalian semua sudah memahami anak-anak? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tugas kalian untuk minggu depan. Bacalah kembali teks editorial yang terdapat dalam buku bahasa Indonesia kalian masing-masing yang berjudul tentang pengangguran makin bertambah. Setelah membaca teks tersebut, kemudian analisislah kaidah kebahasaannya. Jangan lupa anak-anak, kirimkan jawaban kalian ke grup WhatsApp kelas Bahasa Indonesia ya. Ibu tunggu kabar baiknya minggu depan. Dan materi kita pada pagi hari ini Ibu rangkum dalam PPT setelah tayangan Ibu berikut ini. Kita akhiri perjumpaan pada pagi hari ini anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.